Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lilin FM 91,3 Jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Kembali berjumpa bersama rekan siar Anda di siang hari ini di edisi siar Senin 30 Januari 2023. Bersama saya rekan siar Anda di ajang acara talkshow atau ngobrol bincang-bincang. Ini salah satu tokoh masyarakat, bahkan beliau adalah seorang pejabat Camat Bayung. Siapa lagi kalau tidak salah dan tidak lain dan tidak bukan. Selamat sore yang terhormat Bapak Muhammad Imron MSI ya Pak ya? Ya. Ialah ada salah satu camat Bayung yang mana berapa bulan terakhir kemarin menjadi salah satu kecamatan yang terbaik di Musi Banyuasin, juara pertama ya Pak ya? Ya, benar. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak di sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, masih bisa menghirup udara segar. Masih menghirup udara segar. Baik, Sobat Lilin FM dimanapun sejangkau siar kami saat ini berada, tentunya ajang acara ini Anda bisa mendengarkan melalui streaming Radio Lilin FM atau juga di channel YouTube Radio Lilin FM 91,3 atau juga di media Facebook Radio Lilin FM. Sobat Lilin FM dimanapun, seperti yang kita ketahui bahwasanya berapa bulan terakhir yang berapa langsung Bapak PLT Bupati Bapak Apriyadi memberikan penghargaan kepada camat yang terbaik, pelayanan terbaik ya Pak ya, kalau nggak salah kemarin. Ada berapa indikator sih sebenarnya? Ada berapa indikator, salah satunya mungkin itu ya Pak ya. Ya betul. Oke Pak, kalau kita ngobrol santai aja nih Pak ya. Ya. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai camat di Bayung Lincir Pak? Untuk di Bayung Lincir itu saya waktu itu dilantik oleh Bupati Musi Banyuasin Pak Dodi Reza Alex Nurdin itu pada bulan tanggal 24 Juli tepatnya 2020. Sebelumnya saya menjabat di Kecamatan Sungai Keruh, Sungai Keruh. Itu bulan September 2018. Kemudian 2020 saya diamanahkan Pak Dodi pada saat itu untuk menjabat Camat Bayung Lincir. Jadi lebih kurang sekarang udah 2 tahun 6 bulan lah. 2 tahun 6 bulan. Oh iya Pak, sebelum kita lanjut ke ngobrolan pertanyaan berikutnya nih, kalau boleh kami tahu nih, sebenarnya Pak Camat ini Pak Imron aja ya? Ya, Pak Imron. Imron aja. Pak Imron. Pak Imron aslinya orang mana nih Pak? Kalau asli saya kelahiran Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Tanjung Pandan tahun ya, itu. Tepatnya tanggal 7 bulan 11 tahun 77 Pak ya. Jadi tepat 45 tahun sekarang. 5 tahun. 45 tahun lebih kurang. Saya kelahiran sana. Kemudian saya masuk ke Musi Banyuasin itu pada tahun 2003 bulan April pada saat itu menjadi CPNS di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Kecamatan Sungai Keruh. Jadi penempatan pertama CPNS saya adalah di Kecamatan Sungai Keruh. Sungai Keruh. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, kalau ibu orang mana Pak? Istri orang Pangkalan Balai. Orang Pangkalan Balai asli. Ya, Pangkalan Balai asli, tepatnya di daerah Pasar ya, di kota, di daerah Bomberlian kalau bahasa orang Pangkalan Balai. Itu orang Pangkalan Balai asli. Anak ada 2. Yang pertama itu sudah kuliah di Unsri, kebetulan di jurusan hukum. Yang nomor 2 ini agak jauh nih Bang, Yeah. Yang kedua ini masih SMP kelas 2. Oh, ya. Jadi lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Jadi belum ada yang nyusul. Dan kebetulan saya paling ganteng di rumah. Gitu kan. Jadi perempuan semua di rumah. Itu maksudnya. Oh iya. Kemudian ibu sekarang aktivitas lain? Aktivitas ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Oke Pak. Kemudian di Bayung Lincir, di mata Bapak bagaimana pendapatnya? Bayung Lincir ini kan hampir sepertiga luas Musi Banyuasin. Kecamatan sepertiga luas Musi Banyuasin. Luas Bayung Lincir itu 4.847 km persegi. Dengan penduduk lebih kurang 83.000. Kemudian kalau saya pecahkan lagi untuk perempuannya 39.000 dan laki-lakinya 43 ribuan.
43.000. Ya. Jadi dengan luas jangkauan kecamatan ini dan penduduknya adalah multi etnis, artinya akan banyak kompleks ya. Jadi permasalahan yang kompleks, kemudian karena multi etnis tadi ya, kita harus bisa mengadaptasi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat walaupun suku-suku yang ada di Kecamatan Bayung Lincir. Kecamatan Bayung Ya, Lincir. betul. Terus kemudian kalau di Kecamatan Bayung Lincir ini berapa desa dan berapa kelurahan, Pak? Untuk Bayung Lincir itu berjumlah 21 desa, kemudian 2 kelurahan, Dua yaitu kelurahan. Kelurahan Bayung Lincir dan Kelurahan Bayung Lincir Indah. Oh gitu. Ya. Artinya dalam 21 desa tadi itu beraneka ragam suku dan ras Ya, itu, Pak. Ya? betul. Oh ya, Pak. Yang mana kita ketahui sebelumnya di Bayung ini kan di antara letak belakangnya di mana nih, Pak? Sebelum di Bayung desa di antara latar belakang Bapak gitu. Ya, sebelumnya saya menjabat waktu CPNS saya di Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sungai Keruh dari tahun 2003 sampai dengan 2015. Itu PNS ya? Ya, CPNS. Iya, Jadi CPNS. sampai 2015 saya mutasi ke Dinas PMD pada saat itu 2015. Kemudian 2017 itu saya diangkat menjadi kepala bidang, tepatnya di bidang pembangunan ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa. Setahun di situ, makanya 2018 tadi bulan September saya dipercaya oleh Bupati pada saat itu Bapak Haji Dodi Reza Nurdin untuk menjadi camat di Kecamatan Sungai Keruh yang notabene saya sudah hafal karena 14 tahun di Sungai Keruh gitu, Bang. Oh gitu. Artinya sudah tahu nih Bu. Artinya kegiatan apa yang harus kegiatannya, perkembangan kedepannya seperti apa sudah terbayang ya, Pak? Udah. Jadi harus gimana? Jadi selama menjadi seorang Pak Camat ini, Pak, di Bayung, suka dukanya, Pak? Kalau duka sih ya, Kadang-kadang jadi kita masuk daerah ini. ya saya dari awal kebetulan rumah saya di Palembang gitu ya. Rumah di Palembang. Jadi ya terkadang kalau Sungai Keruh kita masih dalam rentang kendali yang tidak terlalu jauh lah dengan Sekayu. Kalau dukanya tidak terlalu duka sebenarnya. Jadi kalau ada bilang camat banyak dukanya nggak ada itu. Nggak ada. Ya kadang-kadang. Iya, kadang-kadang gitu. kita. Ya dukanya hanya sebatas paling kita kalau saya kan full. Jadi camat ini diwajibkan oleh Bapak penjabat bupati sekarang dan itu pun dari zaman Pak Dodi juga kami diwajibkan standby. Artinya kami menempati rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sungai Asin. Jadi kami wajib tinggal di tempat. Wajib. Ya, makanya terkadang karena anak-anak sekolah, anak-anak kuliah di Palembang ya mereka tidak bisa ikut gitu loh. Hanya rindu anak lah gitu loh. Tapi untung zaman sekarang kan udah bisa kita video call, mungkin kita bisa seling komunikasi dengan anak-anak. Ya dukanya itulah paling karena kita mereka kuliah dan sekolah di Palembang. Kalau sukanya banyak lah. Suka banyak, Pak ya? Banyak lah jadi camat. Nggak ada bilang kalau mungkin persentasenya kalau suka duka itu ya 90-10% lah. 10%. Nah iyalah. Iya. Ya karena tidak semua orang mendapat amanah sebagai camat. Iya, Tidak semua orang. Jadi mungkin cukup kalimat itu mungkin bisa menjawab, Abang bisa menjawab lah. Tidak semua orang bisa menjadi camat. Benar Dan sekali. kita alhamdulillah diberi amanah oleh Bapak Bupati dari mulai Camat Sungai Keruh kemudian langsung ke Camat Bayung Lincir yang di luar ekspektasi saya pada saat itu loh, Bang. Iya. Gitu loh. Saya bisa menjabat Camat Bayung Lincir yang sepertiga luasnya dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Ya. Oke, Pak Imran, nanti kita lanjutin kembali. Oke. Baik Sobat Lilin FM, pendengar setia Radio Lilin FM, acara ini juga disponsori oleh Herbal Agarilus, salah satu herbal yang dipercaya untuk mengobati segala beraneka ragam penyakit. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel kami di Radio Lilin FM dan 91,3 Jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
Oke, Sobat Lilin FM kembali lagi bersama kami di ajang acara talk show atau ngobrol bareng dengan Bapak Imron. Adalah beliau salah satu camat yang terbaik di Musi Banyuasin, terutama di Kecamatan Bayung Lincir. Oke Pak, kita kembali lagi nih Pak di ajang acara kita ngobrol-ngobrol santai. Sekarang pertanyaan yang kami mau nanya nih Pak, bagaimana perasaan Bapak dinobatkan sebagai juara 1 kategori kecamatan terbaik Pak? Kalau ditanya perasaan ya sangat senang ya, sangat senang sekali. Artinya saya boleh kalau camat terbaik kayaknya tidak lah ya. karena kalau dari bahasa kategorinya adalah kecamatan terbaik. Kecamatan terbaik. Artinya di situ ada peran dari para staf saya, para kasih, stakeholder, kemudian Forkopimcam. Karena Forkopimcam itu sangat pengaruh. Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil itu sangat berpengaruh dengan kegiatan dan stabilitas Trantibum yang ada di kecamatan. Apalagi jelas di PP 17 tentang tahun 2018 tentang kecamatan itu forum pimpinan koordinasi kecamatan Forkopimcam itu forum koordinasi pimpinan kecamatan itu sangat berpengaruh gitu loh dalam salah satu indikator dari penilaian kecamatan terbaik. Makanya begitu kami Kecamatan Bayung Lincir dinobatkan sebagai kecamatan terbaik 1 di Kabupaten Musi Banyuasin, saya langsung japri beliau berdua, Pak Kapolsek, terima kasih komandan gitu loh. Dan terima kasih kepada staf-staf dan kasih sekcam, mereka ya ikut terlibat ya, karena ada 10 indikator loh Pak. Ya 10 indikator, diantaranya mungkin perencanaan kecamatan, pelaporan evaluasi, pelayanan publik, kemudian administrasi kependudukan, pajak, kemudian implementasi aplikasi Srikandi yang kita paperless sifatnya. Khusus untuk aplikasi Srikandi, kita malah Provinsi Jambi itu belajar dengan kita. Jadi Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah itu memerintahkan kami mendelegasikan Kecamatan Bayung Lincir untuk menjadi tempat belajar Provinsi Jambi untuk aplikasi Srikandi gitu. Mantap. Itu. Kemudian harapan Bapak motivasi untuk kaula muda saat ini dalam meraih kesuksesan seperti apa Pak? Nah, ini yang terpenting bagi saya. Pertama kali saya masuk Bayung Lincir, itu saya tanya adalah organisasi kepemudaan. Artinya Karang Taruna. Abang boleh lihat lah di medsos maupun di berita-berita online. Kecamatan Bayung Lincir itu pemudanya sangat sigap, sangat sinergi dengan pemerintah, dan mereka tidak menunggu. Artinya mereka selalu berinovasi, mereka selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan kami. Kita kan sebagai Forkopimcam itu hanya mengarahkan. Makanya kita Bayung Lincir ada tagline Baylen Keren ya. Baylen Keren, mungkin kaos-kaos apa sudah nyebar tuh Baylen Keren di medsos, di TikTok itu ada Baylen Keren. Keren itu bukan hanya ada kepanjangannya Bang. Ya, keren itu kreatif, kemudian edukatif, responsif, dan inovatif. Jadi makanya Baylen Keren itu udah malah sekarang anak-anak muda Bayung Lincir itu ngomong bukan keren Pak, makin keren katanya. Karena dinobatkan sebagai kecamatan terbaik 1 gitu kan. Tapi jadi untuk kaula muda itu saya kalau saya sering menyampaikan kepada anak-anak muda Bayung Lincir. Ya, ada wise word lah, pepatah Arab yang mengatakan, kalau saya boleh mengutip pepatah Arab ya, kalimat bijak. Kalau dalam bahasa Arabnya kayaknya muhafazah itu ya, bahasa Arab. Jadi bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapak saya ya. Kalau di bahasa agama laisal fata may yaqulu kana abi katanya. Jadi anak muda yang mengandalkan orang tua itu bukan pemuda. Pemuda. Iya, tapi pemuda sebenarnya adalah pemuda yang mengatakan ha anadza, ini toh saya. Jadi untuk adik-adik kita jangan terlalu bangga dengan orang tua kita, tapi banggalah dengan diri sendiri. Begitulah. Terus bagaimana peran keluarga selama berkarir menjadi camat, Pak? Nah,
Alhamdulillah, artinya kita kan ada alhamdulillah peran keluarga ya, terutama istri ya. Istri saya alhamdulillah sangat-sangat mengerti dengan kondisi seorang camat. Camat ini kan jadi begini, bahasa saya dengan istri, saya ini milik masyarakat sekarang. Iya. Jadi di samping ada istri, ada keluarga, ya ada milik masyarakat. Artinya kami tidak kenal waktu. Ya, camat itu tidak kenal waktu, sampai dengan kades tugasnya. Artinya tengah malam, jam berapa kalau masyarakat ada hal-hal yang mengadu ke rumah dinas, itu kita terima. Kemudian walaupun hari libur tiba-tiba misalnya kemarin kita kebanjiran di Bayung Lincir kan, dikarenakan karena pasangnya air sungai, ya kita harus standby tengah malam gitu loh. Walaupun malah sempat pada saat banjir itu keluarga saya di Pangkalan Bala itu ada nikahkan ponakan saya, itu nggak bisa saya hadiri. Kenapa? Ya masyarakat lebih utama pada saat ini. Pada saat ini. Iya, artinya itu mereka sudah mempunyai pengertian seperti itu loh Bang. Jadi mereka sadar kalau ayahnya ini, bapaknya ini adalah seorang camat yang bukan hanya milik mereka tetapi milik masyarakat. Itu yang artinya keluarga sangat-sangat mendukung sekali apapun kegiatan Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah mereka sangat mendukung itu. Kemudian adakah kadang-kadang kan masyarakat terutama anak-anak sekolah ini Pak, kadang-kadang kita merasa wah ini anak Pak Camat atau ada rasa risih gitu Pak di lingkungan. Iya. Itu yang saya dobrak pertama kali di Bayung Lincir, yang bahas sama Bang tadi dari awal. Saya membaur loh Bang. Saya membaur camat itu yang resminya itu hanya pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.00. Iya. Itu saya sebagai camat yang secara struktural. Tapi begitu kita pulang, ya baju kita lepas Bang. Jadi artinya kita ke masyarakat, kita bergaul. Saya ngopi, saya nongkrong itu biasa. Boleh tanya lah anak-anak muda Bayung Lincir. Saya ngopi, saya sering mancing sama anak-anak ini, terus bakar-bakar ikan. Jadi tidak ada batas lah. Itu yang dipesankan oleh Bapak Bupati untuk kita bergaul dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat mau kenal, gitu kan? Kalau kita memilih kalau bahasa anak muda sekarang itu circle ya. Jadi saya nggak peduli itu gitu loh. Mau apa dia, saya bergaul gitu loh. Saya bergaul, nongkrong, malah kadang-kadang saya motoran, naik sampan gitu kan. Jadi dengan tidak ada batas ini, kita lebih enak menyampaikan sesuatu pesan-pesan atau menyampaikan program-program pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin kepada masyarakat. Apalagi waktu dulu kita COVID ya, artinya Bayung Lincir pada saat itu kita dinobatkan juga Bang, ini informasi aja, saat tahun 2021 itu kita dapat vaksin award vaksin terbaik satu kecamatan juga Bang, gitu loh. Zaman itu ya? Iya, zaman itu. Mantap. Ya. Jadi kalau untuk kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan itu alhamdulillah, dan saya pun terbuka ya, orangnya terbuka, tidak tertutup. Saya open minded lah ya, open minded terhadap kritikan yang sifatnya membangun kepada saya selaku seorang camat gitu loh. Kemudian proyek apa kedepannya untuk Bayung Lincir agar lebih meningkatkan kualitasnya Pak? Lebih tepatnya program kali ya. Program kali Bang ya. Kita tahun 2022 ini ada berapa inovasi Bang ya. Kita ada inovasi, saya tetap menjalankan Tamasya Desa. Temu masyarakat desa itu rutin. Jadi yang tadi Bang, saya datang ke desa-desa, ngobrol bareng, ngopi bareng, mancing bareng, makan ikan bareng, itu Tamasya Desa, itu rutin. Abang boleh cek di Facebook Kecamatan Bayung Lincir tuh ada terus video saya. Kemudian kita waktu COVID ada selera. Sekolah lewat radio Bang. Sekolah lewat radio. Itu inovasi kami. Sekolah lewat radio karena kan tidak tatap muka. Jadi kami memanfaatkan media radio untuk anak-anak SD itu. Jadi saya kerjasama dengan Korwildikbud, kemudian dengan PKK untuk menyampaikan pelajaran melalui radio. Mereka kami bagikan radio FM transceiver itu kerjasama dengan stakeholder perusahaan. Kemudian banyak lagi lah inovasi-inovasi Bayung Lincir. Terakhir kita pecah stunting, ya, pecah stunting, pemuda cegah stunting. Artinya melibatkan anak muda untuk, ya, stunting kan lagi seksi banget Bang.
stunting, inflasi gitu kan. Kita pecah stunting, buat inovasi pecah stunting, memberdayakan anak-anak muda untuk peduli pada anak-anak yang stunting. Iya, gitu Bang. Bayung Lincir alhamdulillah Bang. Kecamatan pertama yang membagikan 1.000 bibit cabai. Iya, Ya. Kecamatan belum kita sudah bagi Bang. Jadi 1.000 bibit cabai kami bagikan di 2 desa pada saat itu, Mengkarjaya dan waktu itu alhamdulillah Pak PJ Bupati Pak Haji Apriyadi langsung datang ke desa Mendis itu membagikan 1.000 bibit cabai juga. 1.000 bibit cabai. Pada saat awal-awal dampak inflasi kita sudah bergerak itu melalui pembagian bibit cabai gratis untuk di halaman pekarangan rumah. Gitu loh Bang. Artinya di saat ini masyarakat Kecamatan Bayung Lincir artinya menjadi sorotan pemerintah untuk di bidang pertanian artinya ya Pak. Bisa juga. Bisa. KWT kita bagus kok gitu. KWP kita. Ya makanya tadi terkait pertanyaan Abang masalah program ke depan. Ya alhamdulillah Bang kemarin Bayung Lincir kan kita terbaik. Terima kasih Bapak Bupati, kami diberikan motor Bang. Motor. Benar. Kalau mau dibagi, kalau mau dikasih siapa yang megang gitu kan. Iya. Jadi kami berniat gitu loh untuk motor ini kami jadikan inovasi baru lagi gitu loh. Iya. Jadi kami niat ingin lagi kami garap, lagi kami pelajari untuk inovasi pelayanan publik. Dengan motor ini kami akan branding untuk penduduk tidak perlu datang ke kantor camat untuk mengambil produk layanan. Oh gitu. Jadi ini kami siapkan orang, tapi untuk sementara mungkin karena ini motor itu hanya wilayah di kelurahan lah ya. Iya. Di kelurahan kita akan misalnya penduduk ini sudah tinggal kita antar. Nanti kayak semacam ya Gojek lah gitu lah semacam, tapi dia untuk mengantarkan produk layanan yang di wilayah kelurahan sekitar. Nah, kita garap itu. Jadi program ke depan saya masih mau berinovasi tentang pelayanan publik biar masyarakat tidak repot-repot lagi mengambil produk layanan itu di kantor camat Bang. Itu untuk program ke depan. Sebelumnya Pak, apa kata-kata untuk masyarakat ke depannya Pak? Harapan ke depannya masyarakat agar lebih mengetahui program-program pemerintah selain yang Bapak jelasin tadi. Ya salah satu ya melalui radio ini juga Bang. Makanya kami di Bayung Lincir juga sering kerjasama dengan radio lokal ya Bayung FM itu untuk menyampaikan sifatnya program-program ataupun penyuluhan-penyuluhan kemasyarakatan. Ya baik itu contoh sekarang kan sudah ada edaran Pak Kapolda untuk larangan ya lagu remi. Ya, benar. Itu kan kita menyampaikan ke masyarakat pelan-pelan, kita berikan pengertian sisi positif dan negatifnya, maslahat dan mudaratnya yang mana kalau itu. Jadi ya melalui media sosial, Facebook, IG, kemudian radio juga kita manfaatkan dunia medsos lah ya. Itu lebih mudah dan memang diterima oleh anak-anak muda milenial gitu kan. Untuk lebih menerima menyampaikan melalui saluran medsos tersebut Bang. Gitu. Oke Pak Imron, makin asik obrolan kita. Jangan dulu kemana-mana Sobat Lilin FM 91,3 Jaringan Mutiara Berlian Group. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Oke Sobat Lilin FM 91,3 Jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Masih kembali bersama acara Talkshow Ngobrol Santai bersama Bapak Imron, yang kebetulan di sore hari ini edisi siar hari Senin tanggal 30 Januari 2023 bersilaturahmi ke Radio Lilin FM dalam tata ngobrol santai ya Pak ya. Ya. Oke ya Pak, kita lanjutin kembali. Yang pertama tadi Bapak menyampaikan persoalan aplikasi proker apa nih yang pasti bisa Bapak jelaskan untuk inflasi ya. Aplikasi ya. Inflasi ya. Aplikasi. Jadi untuk dampak inflasi tadi saya sudah jelaskan kalau kita sudah menebar bibit cabai kepada seluruh masyarakat untuk agar menanam di pekarangan rumah. Pekarangan rumah benar. Itu kita dari pemerintah Kabupaten Banjarmasin itu ada dana untuk penciptaan lapangan kerja, ya dibagikan kepada kecamatan untuk ada rehabilitasi drainase. Jadi pemerintah Kabupaten Banjarmasin itu memberikan kita sejumlah 200 jutaan. Artinya masing-masing kelurahan kita diberikan 100 juta untuk penciptaan lapangan kerja.
Jadi untuk jadi buat istilahnya padat karya tunai, Bang. Iya. Jadi padat karya tunai ini kan kalau bahasa kita sekarang gotong royong, tapi Iya, dibayar, dibayar gitu. gitu. Ya, gitu. Itu padat karya tunai. Jadi pemerintah Kabupaten Mesin menggelontorkan dana untuk kelurahan, untuk kelurahan saya itu 200 juta, masing-masing 100 juta. Itu di Kelurahan Balincir Indah dan Kelurahan Balincir. Jadi gitu. mereka membersihkan drainase, gotong royong, kemudian makan sama-sama. Habis itu mereka merehab drainase, saluran-saluran yang mampet yang menyebabkan banjir dibangun oleh mereka sendiri untuk mereka sendiri. Artinya di satu sisi mereka dapat lapangan kerja dengan mengambil upahan dari pembersihan drainase, kemudian dia juga mendapat bangunan untuk masyarakat. Sehingga yang selama ini banjir, mungkin drainasenya macet, akan terbuka, gitu kan. Itu kita lakukan, alhamdulillah tahun 2022 ini, dan Balincir juga jadi percontohan juga kebetulan kemarin, Bang. Silakan nanti saya share videonya lah setelah ini. Bagaimana masyarakat antusias, mereka membersihkan gotong royong saluran-saluran parit lingkungan mereka yang selama ini mampet, kumuh, bersih, mereka dapat upah, gitu kan. Malah ada kelurahan yang tidak mau ngambil upah, jadi upah dia ambil, kemudian upahnya itu, uangnya itu dia sumbangkan lagi untuk beli material, Bang. Itu ada saking di ini artinya ya karena mereka jangan sampai tanggung, gitu kan. Misalnya dapat kemarin ada 65 meter untuk saluran drainasenya, akhirnya jadi agak panjang dengan tambahan dari upah yang tidak diambil oleh mereka, gitu, Bang. Itu salah satunya untuk bibit cabai tadi. Ya. Oh ya Pak, ini kan persoalan dalam menangani suku anak dalam nih Pak. Bagaimana penanggapan Bapak? Oh, suku anak dalam di Bayung Lincir ini, suku anak dalam itu ada dua ya, ada dua yang menetap. Sebenarnya ada 3, tetapi di satu desa, di desa Muara Bahar itu mereka sudah sering pindah tempat. Jadi yang pertama ada di Muara Meda, desa Muara Meda. Yang kedua itu ada di desa Pagar Desa namanya. Pagar Desa itu berbatasan dengan kecamatan Batang Harilko. Gitu. Di Pagar Desa, tepatnya di suku anak dalam Sungai Badak namanya, Bang. Itu mereka alhamdulillah pemerintah Kabupaten Mesin melalui kecamatan itu sudah menggarap mereka dari mulai mereka tidak bisa membaca, alhamdulillah sekarang sudah ada SD, Bang. SD filial dari SD Negeri Pagar Desa. Jadi kami melibatkan seluruh stakeholder, terutama pada saat ini kami dibantu oleh PT MBJ namanya, Bang, untuk membangun sekolah. Jadi pertama, jadi kami bangun papan sementara, hanya tempat saung belajar pada awalnya. Pada tahun 2020 tuh kami bangun saung belajar. Kemudian alhamdulillah direspon oleh mereka. Kalau kata kepala sukunya, biarlah kami buyan, Pak, tapi anak kami jangan buyan. Itu kata kepala sukunya. Ya, jadi mereka mempersilahkan itu anak-anak mereka untuk belajar. Makanya saya lebih ke calistungnya, baca tulis hitungnya dulu. Minimal mereka mengenal angka. Dan tahun 2022 kemarin, alhamdulillah saung belajar itu kami tingkatkan menjadi SD filial. Gitu loh, Bang. Jadi untuk dari sisi pembelajarannya, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Mesin melalui kecamatan itu sangat intens dalam memberdayakan suku anak dalam yang ada di Kecamatan Bayung Lincir, Bang. Kalau boleh tahu nih Pak, suku anak dalam itu berpenduduk berapa banyak itu? Apa? Kalau di Pagar Desa itu karena mereka menetap ya. Salah satu kendala kita dalam mengurusi anak suku anak dalam adalah mereka sering berpindah tempat. Pindah tempat. Ya, makanya bekerja sama dengan stakeholder untuk membangun rompok mereka agar mereka menetap. Tidak berpindah-pindah. Alhamdulillah ada sekitar 40 kakak, sekitar 40 kakak di Sungai Badak itu mereka sudah menetap. Ya, sudah dibangun. Makanya sekarang sudah dibangun. Tambah lagi mereka sudah ada SD, artinya mereka sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar. Dan itu perjuangan sangat luar biasa, Bang. Dari mereka
sampai vaksin pun kami vaksin di Sukonak Dalam, Bang. Itu luar biasa, Bang. Kalau bahasa mereka, kami tidak pernah, Pak, sakit berobat. Ya mereka kan sering ada Sukonak Dalam tuh ada ritual untuk pengobatan namanya besale, Bang. Namanya besale. Kami besale, Bang, Pak, kalau sakit. Ya sudah, dia vaksin. Ini program pemerintah. Ya alhamdulillah mereka mau kok. Mereka mau dari 60 kemarin 58, alhamdulillah mereka divaksin. 58 orang divaksin. 58 orang. Jadi hampir seluruh kepala keluarga dan istrinya, kalau anak-anak kecil waktu itu belum ya. Itu sudah divaksin semua mereka. Alhamdulillah. Artinya kalau kita bisa bergaul dengan mereka, kita bisa pelan-pelan mengkomunikasikan dengan mereka, ya mereka mau kok, kan gitu. Gitu kan. Nah, kita sedikit berita ringannya nih Pak, tentang olahraga nih Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Prestasi dalam olahraga di Bayung ini dalam bidang olahraganya sepak bola terutama Pak, itu seperti apa? Gitu ya? Iya. Kita Ini lihat ini kembali nih. Liga 3 ini lagi bergulir sekarang. Iya, benar. Makanya kita lihat, waduh, ini Bayung. Ini gimana ceritanya nih? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Justru sebenarnya, Bang, untuk klub kecamatan yang pertama kali di Sungai Lilin loh sebenarnya, Bang. Iya. PS Sungai Lilin itu yang terdaftar di Kongres ya, terdaftar di Kongres PSSI pada saat itu. Iya. Untuk kecamatan hanya Sungai Lilin loh, Pak. Selain Persimuba ya. Iya. Itu Sungai Lilin itu terdaftar resmi di Kongres PSSI pada saat itu. Pak Camatnya kalau nggak salah Pak Sunario ya. Oh, Pak Sunario. Itu resmi. Makanya pada tahun 2021 iya. Karena ada Liga 3 pada saat itu, Persimuba ikut, kami izin ke presiden klubnya Pak Sunario. Jadi secara struktural itu Pak Sunario di PS Sungai Lilin. Saya izin untuk minjam PS Sungai Lilin, tapi menambahkan Bayung Lincir pada saat itu 2021. Iya. Nah, itu kita hanya untuk uji coba karena anak Bayung Lincir kan biasa ya, kalau main bola hampir tiap hari lah. Iya. Banyak klub-klub sepak bola itu kalau tarkam di Bayung Lincir tuh, Pak, udah kayak Liga 3 di Bayung Lincir. Ya, alhamdulillah pada tahun ini Bayung Lincir sudah mendirikan sudah dapat izin dari Asprop Provinsi, PSSI Provinsi, untuk menjadi Bayung Lincir FC secara resmi sudah terdaftar di Asprop PSSI. Dan alhamdulillah kemarin kita ada kejurda Bupati Cup loh, Bang. Alhamdulillah Bayung Lincir mendapat juara 1 pada saat kejurda. Namun sayang di Liga 3 kita hanya dapat di penyisihan grup di peringkat 3, jadi tidak lolos 6 besar, Bang. Sangat disayangkan gitu. Walaupun secara grafik ya kita meningkat lah. Kalau tahun kemarin kita di juru kunci grup, sekarang kita agak naik dikit lah. Jadi walaupun kalah kita tetap secara grafik kita di atas tahun kemarin gitu loh. Artinya ada peningkatan. Oh iya, alhamdulillah lah, Bang. Artinya semakin kedepannya makin ditingkatkan prestasi olahraga. Dan di cabang bulu tangkis juga ya sama kayak Lilin, Bang. Kan aktif juga ya bulu tangkisnya. Kita di kejurda kemarin nomor 2 juga kalah dengan Sekayu. Jadi volley juga giat, tapi ya yang namanya sepak bola kan tren, Bang. Iya, benar gitu, sekali. Susah lah kita bilang sepak bola, sudah lah, anak kecil pun sepak bola gitu kan. Gitu. Pada saat Piala Dunia gimana kita lihat warung-warung aja buka sepak bola gitu kan. Makanya ya karena lebih bergengsi, makanya anak-anak muda kemarin kita bersama klub Bayung Lincir, pencinta olahraga, ayo kita bentuk sama-sama untuk resmi. Alhamdulillah tahun 2022 ini Bayung Lincir resmi menjadi anggota Asprop PSSI Sumatera Selatan. Gitu loh, Bang. Semangat. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, sebelum kita pamit sama pendengar setia, harapan Pak Camat nih ke masyarakat, baik itu Kecamatan Bayung dan Musi Banyuasin pada umumnya, harapannya ke depan gimana? Harapan masyarakatnya? Iya, harapan masyarakat. Kalau harapan kepada masyarakat begini, Bang. Pemerintah, ayo kita sama-sama dukung program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tidak ada program pemerintah itu tidak berimplikasi negatif ya kepada masyarakat. Contoh yang saya bilang tadi, ayo kita sama-sama ikut manut. Kalau toh memang ya, kalau seperti Pak Kapolda tadi, untuk tidak
memutar lagu remix, selagi itu positif, ayo kita turutilah gitu loh. Iya. Artinya ya kalau bahasa agamanya ya taat kepada Aturan. bahasa agamanya taat kepada ulama Mhm. dan ulul amri ya, pemerintah pada saat itu. Iya, Artinya benar sekali. selagi kebijakan pemerintah untuk kebajikan dan kemaslahatan umat, ayo kita dukung sama-sama. Kayak yang tadi kan nanam cabai, ayo sama-sama. Nggak mungkin harga cabai, gara-gara cabai kita kena inflasi kan gitu bang maksudnya. Jadi hal sepele loh tuh. Kita Iya, benar, kalau benar. tiap rumah nanam tiga batang cabai kan, makanya sekarang jor-joran. Pemerintah Mesin itu jor-joran di tiap OPD, di tiap desa itu memerintahkan agar menanam cabai di pekarangan rumah. Hanya gara-gara cabai loh bang, gitu loh. Artinya yang abang sampaikan tadi, harapan kita, ayo kita sama-sama dukung program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Musi Banyuasin Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi. Ayo kita sama-sama mendukung itu ya. Artinya Pak Gubernur juga Pak Herman Deruka lagi giat-giatnya Iya, benar. gerakan Sumsel pangan ya. Oh, iya. Iya. Artinya itu kan inline dengan program provinsi kemudian pemerintah pusat untuk penanganan dampak inflasi yang ada di masyarakat gitu loh bang. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan Pak Imron nih, dan Ya. terima kasih juga atas telah bersilaturahmi dengan kami di Radio Lilin FM. Mungkin ada satu lagi bang kurang. Apa tuh, silakan. Mungkin harapan saya terhadap pemerintah kabupaten ya. Iya. Jadi saya nambahkan sedikit ini bang. Sorry Boleh, bang. silakan. Jadi kita belajar dari swakelola penanganan dampak inflasi kemarin di kelurahan gitu loh. Alangkah baiknya gitu loh program ini, kegiatan padat kuliah tunai ini tahun depan tetap diadakan, tahun ini tetap diadakan, tahun ini tetap dialokasikan karena hal itu sangat tepat sasaran. Artinya masyarakat merasa mempunyai, ya kalau kita yang bangun sendiri, kita yang kerja sendiri, kita yang makai sendiri, pasti mereka kualitasnya akan terjamin gitu loh bang. Dan mereka dapat upah dari pembangunan dengan metode padat karya tunai. Harapan saya seperti itu bang. Harapan saya kepada pemerintah. Jadi kita mudah-mudahan pemerintah kita mendengar harapan masyarakatnya. Ya. Program yang tersebut berjalan dengan apa yang kita harapi bersama, Pak. Ya betul. Baik, Pak Camat, terima kasih Ya sama-sama bang. atas silaturahmi dan juga keterangan, dan juga kami dari staf Radio Lilin FM mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Imron Ya. atas prestasi yang Alhamdulillah. harapan kita kedepannya agar lebih prestasi lebih Iya, meningkat. walaupun kalau bahasa orang mempertahankan tuh lebih susah daripada merebut. Benar gitu. Ya lah, kita sama-sama berdoa lah semoga kita tetap mempertahankan di tahun ini menjadi kecamatan terbaik satu. Benar sekali, Pak. Baik, Sobat Lilin FM 91,3 Jaringan Muntria. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Muhammad atas obrolan kami di ajang acara obrolan santai di sore hari ini, edisi siar hari Senin 30 Januari 2023. Tentunya kurang dan lebih kepada semua pendengar setia Radio Lilin FM, mohon maaf bila andai kata ada yang kurang berkenan dalam canda atau pertanyaan kami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada lain waktu dan kesempatan. Saya rekan siar Anda, Ian Bastian, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.